Halo sobat, bayangkan di tengah malam, langit Israel tiba-tiba dihujani rudal. Bukan sekedar ancaman, ini adalah balas dendam. Dan dunia pun menahan napas. Selamat datang di ruang cerita, tempat di mana konflik sejarah dan politik bertemu dalam alur narasi yang tajam dan mendalam. Di video kali ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah serangan balasan Iran ke Israel. Bukan sekedar berita, tapi rangkaian cerita panjang yang menggetarkan kawasan Timur Tengah dan dunia. Pada hari Jumat, 13 Juni 2025, pemimpin Iran juga buka suara. Ia mengatakan, Israel telah membuka tangan keji dan berlumuran cairan merah untuk melakukan kejahatan kepada negara kami, memperlihatkan watak jahatnya lebih dari sebelumnya dengan menyerang sejumlah wilayah pemukiman. Serangan Israel menimbulkan ledakan besar di berbagai lokasi, termasuk di ibu kota Iran, Teheran, dan kota-kota besar seperti Kermanshah dan Tabriz. Warga di Teheran melaporkan mendengar rentetan ledakan pada Jumat pagi, beberapa jam setelah serangan pertama. Meski belum diketahui apakah itu berasal dari sistem pertahanan udara yang aktif atau serangan susulan. Angkatan Udara Israel menggunakan pesawat pengisi bahan bakar udara untuk mendukung misi tempur ini agar pesawat tempur mereka bisa menjangkau target di Iran. Namun, belum jelas apakah jet tempur Israel benar-benar memasuki wilayah udara Iran atau hanya menembakkan rudal dari jarak jauh di wilayah udara negara tetangga seperti Irak. Serangan Israel ini diyakini sebagai bagian dari operasi militer besar yang disebut Rising Lion, yang menurut pernyataan sebelumnya dari pihak Israel ditujukan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Iran. Target operasi ini meliputi fasilitas pengayaan uranium, program rudal balistik, hingga para ilmuwan yang diduga terlibat dalam proyek bom nuklir. Dari serangan tersebut, media Iran melaporkan bahwa ledakan tersebut mengakibatkan Kepala Korps Garda Revolusi Islam, Mayor Jenderal Hussein Salami, telah tewas. Begitu pula dua ilmuwan, Feredun Abbasi dan Muhammad Mehdi Tehranci. Abbasi adalah Kepala Organisasi Energi Atom dari tahun 2011 hingga 2013. Yang selamat dari upaya pembunuhan pada tahun 2010. Sementara Tehranci adalah seorang fisikawan teoretis. Kedua orang-orang itu tampaknya telah menjadi sasaran, mengingat ia adalah orang penting bagi negara Iran. Setelah kejadian itu, Iran tidak hanya diam dan lakukan serangan balasan. Banyaknya rudal yang diluncurkan oleh militer Iran membuat sirin di setiap sudut kota meraung, dan kecanggihan sistem udara Iron Dome dipertanyakan, memicu fasilitas udara Israel tidak bisa menahan serangan rudal Iran yang diluncurkan. Iran menggunakan rudal balistik jarak menengah untuk menggempur Israel. Jarak jangkauan lebih dari 1.200 km. Kecepatan tinggi dan sistem paduan optik yang presisi. Rudal balistik tersebut mampu menembus pertahanan paling canggih, termasuk Iron Dome yang meluncur dengan akurat, lalu mengecoh radar dan membuat sistem pertahanan udara Israel kewalahan. Beberapa ledakan
terdengar di kota-kota besar, yakni Tel Aviv dan Yerusalem. Hari itu bagaikan mimpi buruk. Yang terjadi menjadi nyata bagi orang-orang di sana. Menurut laporan Reuters dan Al Arabiya, setidaknya satu serangan berdampak langsung pada jalanan kota Beersheba yang merupakan kota terbesar di wilayah Israel bagian selatan. Selain itu, rudal-rudal Teheran menghantam area dekat gedung apartemen, gedung perkantoran, dan fasilitas industri yang meninggalkan kawah besar dan merusak bagian fasad bangunan apartemen. Serangan ini bukan sekadar aksi militer. Ini adalah pesan geopolitik. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Tapi, bagaimana respons Israel? Akankah mereka membalas dengan kekuatan penuh? Dan bagaimana nasib warga sipil di tengah perang ini? Kita juga tak bisa melupakan apa dampaknya bagi harga minyak, ekonomi global, dan stabilitas kawasan. Tak ini belum berakhir. Balas dendam mungkin sudah dilancarkan, tapi konsekuensinya baru dimulai. Dunia kini berada di titik kritis, dan setiap keputusan bisa menentukan arah sejarah. Apakah ini hanya bab awal dari konflik yang lebih besar? Jika kamu merasa cerita ini membuka matamu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share ke teman-temanmu. Apa pendapatmu tentang langkah Iran ini? Tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Sampai jumpa di ruang cerita berikutnya, tempat di mana konflik global jadi narasi penuh makna.